Kejaksaan Agung, Kejagung, membuka kemungkinan memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini melibatkan 9 pejabat Pertamina dan diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun akibat penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah serta produk kilang periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Desakan pemeriksaan Erick Thohir muncul setelah pertemuannya dengan Jaksa Agung yang berlangsung hingga larut malam, memicu spekulasi adanya intervensi dalam proses hukum. Menanggapi kasus ini, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah meminta maaf kepada publik dan berjanji memperbaiki tata kelola perusahaan. Kejagung menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan tidak menutup kemungkinan memeriksa Erick Thohir jika ditemukan bukti keterlibatan. Masyarakat pun menunggu transparansi dalam penegakan hukum kasus besar ini. Saya sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa ada peluang periksa Erick Thohir terkait korupsi PT Pertamina Patra Niaga. Mengingat selama beliau menjadi seorang menteri, ada banyak kasus di BUMN yang bermasalah. Coba kita lihat ya. Nah, setidaknya ini beberapa BUMN yang bermasalah. Mulai dari PT Timah, Garuda Indonesia, PT PN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita Karya. Dan menterinya siapa? Ya, Pak Erick Thohir. Sudah selayaknya dan sudah sepatutnya Pak Erick Thohir ikut diperiksa, dimintai keterangannya. Kalau misalkan memang ada salah, ya ditindak dengan tegas. Tapi kita kan sering bertanya-tanya ya, biasanya sih kalau ada di dalam lingkaran pemerintahan kok cenderung aman. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah Kejaksaan Agung akan berlaku sebaliknya dan menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita tunggu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau speak up ini tentang apa yang dituduhkan oleh Hotman Paris kepada Bapak Ahok, bahwa dia menganggap banyak orang Indonesia yang otaknya tidak berisi dan nalarnya tidak berjalan gitu. Sekarang saya ajak Pak Hotman Paris untuk berpikir menggunakan nalar. Mungkin Anda terkenal menjadi booming kaya raya sekarang, tapi kami ya nggak pedulilah Anda mau kaya mau seperti apa gitu. Karena harta Anda juga nggak bermanfaat untuk masyarakat hal banyak gitu. Jadi yang kami pedulikan, kami tidak menyebut bahwa Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi Pertamina ini. Cuma niat baik Pak Ahok untuk membantu membuka seluas-luasnya kasus ini yang kita apresiasi gitu. Bukan menganggap Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi ini. Tapi kita sangat mendukung jika memang Pak Ahok punya informasi, mari kita dukung. Buka seterang benderangnya. Ini yang mau kita dorong. Bukan menganggap Pak Ahok ini pahlawan. Tidak, Pak Hotman. Kami mendukung Pak Ahok ini membongkar bobroknya Pertamina ini karena sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kami beli minyak mahal di bawah ini. Pak Hotman tahu, kami di Riau harga BBM luar biasa mahalnya, padahal penghasil minyak di sini. Ini karena bangsat-bangsat yang korupsi ini, Pak Hotman. Jadi Pak Hotman jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada kasus korupsi dan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang yang ingin membantu membuka bobroknya ini. Jangan kita ini kan gitu. Biarkan saja Pak Ahok menyampaikan. Kalau ternyata nanti dianggap dia selama ini tidak bekerja, kalau seandainya dia ini, ya sudah dia akan terseret. Nggak usah kita halangi. Biarkan dia membuka seterang benderang mungkin bagaimana kejahatan korupsi ini dilakukan di Pertamina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau, Pak Hotman. Erick Thohir and the game. semestinya ya, Erick Thohir and the game. Ya, karena ya telah melindungi ya oknum pejabat di Pertamina
telah melakukan mega corruption yang sangat luar biasa. Di situ ada Sinulingga ya. Sinulingga ya, bagian apa dia? Bagian koordinasi atau apa ya? Pokoknya dia juga keterkaitan di dalamnya ya, luar biasa. Konon katanya ya per orang itu ya mendapatkan jatah tiap bulannya itu 25M katanya ya. Kemudian Boy Thohir dan Erick Thohir pun ya 50M katanya. Dari pengusaha minyak dan gas yang namanya siapa? Lupa saya. Pengusaha Indonesia yang luar biasa konglomerat ya, Sudagar minyak. Nah, seharusnya Erick Thohir and Kim ya berakhir. Nah, sekarang kita lihat saja nanti. Ini menambah beban berat Pak Prabowo Subianto ya untuk melakukan tindakan, melakukan action begitu kan. Coba kita lihat saja ya, apakah ada keberanian gitu kan Pak Prabowo terhadap para koruptor ini ya. Ya terutama yang kita soroti Erick Thohir ya, karena dia pejabat BUMN-nya luar biasa ya. Itu namanya ngelunjak Pak, ngelunjak sama Pak Prabowo. Siapa sih Erick Thohir? Ya Erick Thohir itu ex daripada Satu Dasawarsa Mulyono bro ya. Ya, akankah ada keterkaitan gitu kan kepada Mulyono? Ya kalau di era Mulyono sih kan pasti siapa yang harus bertanggung jawab ya atas semua itu gitu kan. Nah ini kembali kepada Pak Prabowo, pokoknya begitu. Kembali kepada Pak Prabowo ya, apakah punya keberanian untuk melakukan action ya. Dan walaupun seandainya begitu kan, seandainya memang Pak Prabowo ini melakukan action gitu kan, pemberantasan korupsi. Nah yang menjadi bahan pertanyaannya adalah berapa berat hukumannya ya, setimpal ataupun tidak. Itulah yang menjadi bahan pertanyaan. Oke, kami tunggu action daripada Pak Prabowo. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Sekarang jadi bawa-bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apakah Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui, pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama, yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil dan pelanggaran besar. Pak Ahok lah yang berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ujuk-ujuk sekarang Pak Ahok teriak-teriak di seluruh media sosial yang seakan-akan on fire, dan itu malah memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya Pak Ahok itu seperti pahlawan kesiangan atau fake hero. Padahal pangkal akar masalahnya itu adalah dari longgarnya pengawasan, yaitu pengawasan dari Pak Ahok sendiri. Nah, akan lebih bijak sekali sebagai mantan komisaris utama, harusnya terlebih dahulu Pak Ahok minta maaf kepada seluruh warga negara, karena Pak Ahok itu mungkin melakukan mungkin di sini Pak Ahok juga korban karena tidak mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Pak Ahok dalam tugas sebagai komisaris utama itu sudah diembankan tugas untuk mengawasi. Tahu-tahu Pak Ahok pun kecolongan. Jadi di sini bukan hanya warga negara sendiri yang korban, toh Pak Ahok juga yang jadi korban seperti itu. Justru saya melihat ucapan Pak Ahok itu sedang menampar diri Pak Ahok sendiri. Koreksi saya kalau salah. Semacan sirkus apapun orang yang Pak Ahok tuding, justru di sini macan sirkusnya adalah Pak Ahok. Karena apa? Karena yang bertugas langsung dan memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan pada saat itu adalah Pak Ahok sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah benar Pak Ahok sedang menampar diri Pak Ahok sendiri dengan kosakata macan sirkus? Jawab sendiri. Guys, hati-hati dengan hoax buku gelap Kejagung yang lagi viral ini ya. Kejagung kemarin sudah klarifikasi, konten buku gelap Kejagung itu hoax. Tidak ada dokumen Kejagung yang bocor. Jadi Kejagung sudah tegaskan, semua yang lagi diviralin itu tidak benar alias bohong. Jaringan terorganisir Riza Khalid, Kapolda Metro Karyoto sebagai pelindung Erick Thohir, Boy Thohir terlibat, ini hoax. Kapolda terima 25 miliar untuk amankan operasi mafia migas, ini hoax guys.
Erick Thohir, Boy Thohir terima 50 miliar dari mafia migas, hoax. Logika aja, Rifa Siahaan dan kawan-kawan itu sudah bermain dari tahun 2018 sebelum Erick Thohir jadi Menek BUMN. Kalau mau curiga ya sama Menek BUMN periode 2014-2019 siapa tuh? Karena mega korupsi Pertamina sudah dilakukan jauh sebelum Erick Thohir menjabat. Be smart guys.